kita setuju atau tidak setuju, bahwa Habib Rizik ini merupakan suatu imam. Artinya orang yang diangkat imam oleh pengikutnya tentu adalah orang yang mumpuni di dalam keagamaan. Nah, tinggal bagaimana perspektif dari terdakwa. Nah, ini yang kita akan tunggu. Kalau dilihat sikap dari pihak terdakwa dalam hal ini kuasa hukumnya, ada dua hal. Ada yang mereka menolak ahli yang diajukan oleh pihak kejaksaan. Ada juga yang mereka bisa menerima. Jadi terhadap Habib Rizik ini tidak tertutup kemungkinan juga nanti terjadi dua di antara dua itu. Apakah ini akan diterima atau akan ditolak? Nah, kalau melihat, kita tahu bahwa Habib Rizik ini juga menyandung status gitu ya, menyandang status tersangka di kasus yang lain. Iya. Nah, kapasitasnya sebagai saksi dihadirkan pada persidangan yang lain, ini dalam sudut pandang hukum ini seperti apa? Ya. Itu tidak ada masalah. Terlepas orang ini sedang berperkara juga kan? Iya, tentu kan perkara ini karena prinsip hukum praduga tidak bersalah itu harus kita hormati. Walaupun orang dalam proses, dia belum tentu bersalah karena belum ada kekuatan hukum yang pasti, sehingga menurut hemat saya itu agak lemah kalau itu dijadikan alasan kalau orang di dalam suatu proses berperkara karena dia belum bersalah. Ya. Kecuali kalau dia bersalah, itu pun juga dipersoalkan dalam bidang apa. Dia dihadirkan di sini dalam bidang apa. Nah, inilah yang harus kita bisa pilah-pilah. Status seseorang itu bisa banyak. Makanya statusnya sebagai apa, diajukan untuk apa, kalau status tersangka dalam rangka apa. Ini yang harus kita bisa memilah-milah. Tetapi ada kalanya masyarakat mengeneralisir semuanya itu. Satu dia bermasalah, dianggap semua ada bermasalah. Padahal kan yang lain kan belum tentu juga. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana. Iya, apapun itu tentunya kan nanti akan ada resistensi ya dari kuasa hukum. Kalau perkiraan saya kira-kira karena yang sudah kan seperti itu, seperti Pak, ya? itu. Adanya penolakan bila mana memang ahli ini dihadirkan dari Majelis Ulama Indonesia karena dianggap Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terhadap dugaan penodaan agama seperti itu. Tapi tidak tertentu. Kalau dilihat di dalam orang beracara itu, dia ada strategi-strategi. Tidak tertutup kemungkinan. Sebaliknya malahan, kalau selama ini nolak, bisa saja itu dievaluasikan oleh tim penasihat hukum. Bisa saja sekarang dia nggak menolak. Dan kalaupun tidak menolak nanti, itu nggak lepas juga dari strategi dari penasihat hukum. Jadi kita ingin lihat apakah strategi yang dahulu tetap akan diterapkan terhadap Rizik, ini Habib Rizik, atau sebaliknya malahan didengar dia sebagai dia ikut juga bertanya nanti. Nah, tidak tertutup kemungkinan itu. Oke. Kalau beberapa kali resistensi yang dikeluarkan gitu ya, diperlihatkan oleh kuasa hukum, memang beberapa kali saksi atau ahli yang dihadirkan oleh JPU ini ditolak gitu, bahkan beberapa kali tidak ingin bertanya. Nah, ini bisa dianggap menguntungkan salah satu pihak atau justru merugikan dari pihak kuasa hukum Ahok? Kembali lagi, pasti mereka ada tujuan. Kenapa dia menolak? Tentu dia udah menghitung konsekuensi itu. Tetapi paling tidak, dengan menolaknya itu bukan berarti keterangan yang diberikan oleh ahli itu menjadi gugur. Karena penilaian akhirnya nanti berpulang kepada hakim. Ada juga orang yang bilang, lebih bagus saya akan tanya saja. Untuk menanya bisa mengcounter pendapat yang dijawab pendapat yang dikemukakan asas jawaban terhadap pertanyaan jaksa atau hakim. Tetapi kalau ini mereka melepaskan sama sekali, tentu dia sudah menghitungkan plus minus. Baik. Oke, saya ingin ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara di auditorium Kementerian Pertanian. Ada Indri Astuti masih bersama kita untuk mendapatkan informasi terbaru di sana. Indri. Jemat memberikan keterangannya sebelum memasuki ruang persidangan di auditorium Kementerian Pertanian ini. Ia menyatakan bahwa dari dua saksi yang dihadirkan oleh tim jaksa penuntut umum pada hari ini, yaitu ada saksi ataupun ahli pidana, ahli hukum pidana Abdul Khair Ramadan, dan juga disusul dengan yang cukup menjadi sorotan, yaitu kehadiran dari ahli agama Islam
Habib Rizik Syihab. Dan inilah yang kita nantikan pada hari ini, sidang ke-12 dari kasus dugaan penodaan agama. Ia menyatakan bahwa hanya satu kemungkinan besar yang akan ditolak kembali oleh tim dari penasihat hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama untuk tidak mengajukan satupun pertanyaan sebagaimana pengalaman pada sidang pada pekan-pekan sebelumnya, di mana Abdul Khair Ramadan ini dianggap masih memiliki korelasi dengan Majelis Ulama Indonesia sehingga dianggap netralitasnya tidak memadai atau tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan sebagai ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sementara untuk saksi ataupun ahli agama Islam Habib Rizik Syihab sendiri, pihak kuasa hukum ataupun nasihat hukum dari Ahok ini menyatakan masih pikir-pikir, artinya ia akan melihat dulu keterangan apa mungkin di awal persidangan saat didudukan sebagai saksi yang disampaikan oleh Habib Rizik. Kemudian pihaknya juga belum akan memutuskan apakah nanti akan mengajukan pertanyaan ataupun akan menolak sebagaimana halnya yang akan diberlakukan kepada saksi ahli hukum pidana yaitu Abdul Khair Ramadan. Di sini karena posisi dari Habib Rizik sendiri, Arif Fadil, ia hanya mendapatkan surat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, bukan merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia sebagaimana Abdul Khair Ramadan, sehingga masih ada kemungkinan pihak dari penasihat hukum Basuki Cahayapurnama akan mengajukan pertanyaan karena dianggap masih memiliki netralitas ataupun dalam hal ini masih bisa memiliki kapasitas sebagai ahli yang diharapkan keterangannya juga tidak terlalu menyudutkan bagi terdakwa Basuki Cahayapurnama. Sebelumnya, sebelum kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama ini memasuki ruang persidangan, telah didahului dengan kehadiran dari kuasa hukum Habib Rizik, yaitu ada Kapitra Ampera dan juga ketua dari GNPF MUI, yaitu Bahtiar Nasir. Ia menyatakan kedua pihak ini akan mendampingi langsung Habib Rizik yang akan memberikan keterangannya sebagai saksi di sidang ke-12 dari kasus dugaan penodaan agama ini, agar diharapkan keterangan yang disampaikan juga tidak mendapatkan intervensi berlebihan terhadap saksi, karena kita ketahui pengalaman pada beberapa sidang pada pekan sebelumnya, Arif Fadil, yaitu tepatnya pada ketua dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin ini cukup mendapatkan cecaran pertanyaan yang begitu banyak, bahkan untuk durasi dari keterangan, waktu untuk memberikan keterangan ini sendiri cukup panjang, di mana hampir mencapai 7 jam. Dan inilah yang diwaspadai ataupun diantisipasi oleh pihaknya agar Habib Rizik sebagai saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat memperoleh haknya ataupun dapat mendapatkan perlakuan yang layak, begitu artinya tidak ada intervensi berlebih dan juga diperlakukan sebagaimana kapasitasnya sebagai ahli agama dalam kasus dugaan penodaan agama. Sementara itu, Arif Fadil, informasi yang kami terima dari rekan kami yang memfollow ataupun mengikuti langsung kedatangan dari terdakwa Basuki Cahayapurnama dan juga dari Habib Rizik ini, keduanya telah dalam perjalanan untuk menuju ke auditorium Kementerian Pertanian ini untuk hadir dalam persidangan dan memberikan keterangannya ataupun juga duduk untuk menyaksikan